Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan. Hari ini kita sampai di penghujung di tahun ini. Mari kita membaca kitab dari Yohanes 15 ayat 1 sampai yang kelima. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Kita akan membacanya bergantian. Saya akan mulai ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan seterusnya kita bergantian. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, di tengah-tengah waktu yang terus berganti, detik, hari, bulan, tahun terus berlalu. Tapi firman-Mu yang hidup, kekal, kudus, itulah yang menjadi pegangan kami, bahkan yang memegang kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami di dalam pemberitaan firman dan meditasi firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, di dalam dunia ini ketika masuk di dalam penghujung tahun ada suatu psikologi atau pemikiran bahwa ada something lah ya, ada something ya, dari dunia kuno itu punya mitos ya, baik dari China maupun Babilonia. Mereka itu kenapa setiap pergantian tahun mereka itu harus membunyikan suara yang nyaring, ya petasan kah atau apa? Karena kepercayaan mereka pergantian tahun itu setan itu sedang datang. Ya. Setan, kegelapan, nasib yang tidak baik itu sedang datang. Sehingga mereka itu percaya bahwa dengan memberikan suara-suara yang nyaring, setan akan pergi. Ya, banyak sekali mitos ya yang dipengaruhi, bahkan orang itu membuka lemari, membuka jendela rumahnya, kemudian melempar furniture rumahnya. Percaya bahwa ini akan menjadi nasib yang baik. Tahun yang baru itu akan menjadi nasib yang baik, saudara. Jadi itu adalah secara dunia kuno itu adalah pengusiran terhadap setan. Ya mungkin kita sekarang tertawa begitu ya, itu kan ya superstitious, tahayul begitu ya. Tapi kalau kita melihat dunia modern gitu ya, apa sih yang dilakukan begitu? Ya mungkin tidak jelas ya, kita tidak bisa mengatakan kembang api itu adalah pengusiran setan. Saya percaya sedikit lah yang percaya itu, hampir tidak ada begitu ya. Tapi apa begitu? Ya, tapi apa? Ada sesuatu di dunia modern ini ketika kita lihat bahwa dunia sekuler itu meninggalkan Tuhan. Ironisnya mereka itu sebetulnya kehilangan yang namanya jaminan atau kendali. Ketika dunia sekuler itu menolak Tuhan, artinya nasib hidup kita, nasib hidup mereka itu di tangan kita sendiri. Sehingga mereka pun sadar, ya, orang modern pun sadar, meskipun mereka tidak menyukai Tuhan, mereka itu ingin ada jaminan. Ya. Ada jaminan di masa depan yang membuat nasib kita itu baik. Sehingga apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memegang erat-erat yang namanya kendali, kontrol. Itu yang diinginkan. Sehingga orang itu menginginkan masa depannya, the future itu aman. Ya, maka membuat segala usaha untuk melakukan itu. Ya, resolusi dan sebagainya. Kita lihat bahwa ini merupakan ironis karena ketika dunia sekuler membuang Tuhan, ya, mereka tidak mau diganggu oleh Tuhan. Mereka justru ingin ya, lebih santai hidupnya.
Tapi nyatanya orang modern itu lebih anxious. Ya, lebih cemas daripada orang-orang zaman dulu. Ya, terserah mau pakai teknologi sebanyak mungkin begitu ya. Kenapa dari revolusi industri, Saudara ya? Kenapa punya alat yang makin canggih, kerja lebih cepat dan sebagainya? Karena mereka tahu, kita semua tahu, waktu kita sedikit. Maka kita perlu alat yang lebih cepat supaya kita bisa menghemat waktu. Nanti kerja lebih cepat selesai, nanti ada waktu buat diri, buat keluarga, buat dan sebagainya. Tapi selama puluhan tahun dan dunia makin canggih, benarkah itu? Ada waktu lagi buat keluarga. Apakah waktu buat keluarga lebih banyak atau kita makin anxious? Ya itulah teknologi, makin itu bersaing, Saudara. Makin itu bersaing. Makin cepat, ternyata tidak menyelesaikan masalah. Ya baru-baru ini saya ngobrol dengan beberapa rekan hamba Tuhan begitu ya yang menyelidiki tentang AI. Sebetulnya AI hari ini belum teruji apa dampaknya untuk manusia. Secara aturan teknologi itu sangat belum teruji. Tapi kenapa setiap perusahaan itu tidak mau berhenti berkembang, mengembangkan AI-nya sendiri? Karena takut ketinggalan. Padahal mereka sendiri tahu bahwa teknologi itu punya efek yang buruk dan itu belum teruji. Ya, Saudara, apa bedanya TikTok di China sama di Amerika dan di secara global, di Indonesia dan sebagainya? Di China, anak di bawah 14 tahun, 15 tahun, ketika mereka buka TikTok, isinya itu education semua. Pemerintah aturnya begitu. Ketika China mengimpor TikTok ke seluruh dunia, waktu mereka buka, itu nggak ada education. Apapun yang mereka mau dikasih semua. Entertainment semua. Itu Saudara. Itu liciknya Cina Saudara. Ya. Maka TikTok itu saya nggak tahu jadi dibeli sama Trump atau tidak. Kalau jadi dibeli, at least semoga bisa diatur lebih baik. Kalau jadi, cuma nggak tahu juga bagaimana mereka. Tetapi itulah Saudara, masyarakat modern. Ya, kita kembali ke sini Saudara, terobsesi dengan yang namanya kendali. Ya, kita membuat segala macam. Ya, kita sebetulnya membuat segala macam willpower atau usaha yang begitu keras untuk perubahan yang instan. Ya, orang sampai sekarang masih ada tahayul. Ya. Nanti setelah lewat waktu ini dari 31 ke 1 Januari, Saudara, kita itu seperti nanti lembaran baru, gitu ya. Putih lagi. Nanti kita isi betul-betul. Ya, semoga ini ada pengharapan. Tapi sebetulnya itu adalah impian perubahan yang instan. Dan alat yang dipakai, yang dipercaya untuk merubah itu adalah willpower. Ya, kekuatan sendiri, kehendak sendiri. Dan Saudara, kita tahu statistik berbicara bahwa 80% resolusi tahun baru itu gagal. Karena apa? Mengandalkan willpower. Maka hari ini Saudara, kita melihat, saya ajak kita untuk melihat satu cara yang lain. Satu jalan yang lain Saudara. Jalan itu bukanlah jalan kemalasan, bukan Saudara. Jalan yang Alkitab tawarkan tentu saja bukan jalan kemalasan. Dan bukan jalan willpower yang melelahkan itu. Ya, ada sebuah istilah yang dipakai oleh seorang penulis. Istilah dia adalah ketika kita try harder, harder and harder, kemudian kita gagal. Stop. Kemudian dia katakan try softer. Nah, kita akan membahas istilah ini Saudara. Apa itu try softer? Ya, ketika try harder itu gagal Saudara, kita try softer. Apa maksudnya Saudara? Kita melihat bahwa try harder, willpower itu banyak limitasinya. Ya, misalnya Saudara, orang yang insomnia, sulit tidur. Ya, jam 2 malam dia belum bisa tidur. Kemudian dia pakai seluruh tenaganya dan berkata, saya mau tidur begitu. Dengan mengepalkan tangannya begitu ya. Saya mau tanya, dia bisa tidur? Makin dia keras, makin gak bisa tidur.
Karena namanya tidur itu perlu yang namanya apa? Perlu penyerahan di sana. Perlu sesuatu yang lain, saudara. Perlu suatu rileks. Cara rileks bagaimana, saudara? Apakah dengan sekuat tenaga untuk rileks? Makin nggak bisa rileks. Jadi ini sesuatu keterbatasan. Misalnya lagi, saudara, ketika saya dulu latihan nyetir mobil begitu ya. Hari pertama bersama trainer begitu latihan mobil. Tangan saya pegel banget, saudara. Kenapa, saudara? Setelah 2 jam, 3 jam latihan, tangan tuh sakit semua. Kenapa? Karena waktu latihan hari pertama itu saya pegang kenceng-kenceng itu setirnya. Tapi apakah hasilnya baik, saudara? Itu kan bukan postur yang normal. Itu postur ketakutan. Ya, benar ya? Ketika hari pertama saya memang ketakutan waktu itu. Maka pegang setir itu sekuat tenaga. Tapi bukan itu. Kalau yang udah pakar, yang udah 5 tahun nyetir, nggak akan pegel, saudara. Karena dia nggak akan sekuat tenaga itu. Dia penuh dengan seni. Kadang bisa rileks, kadang bisa harus kencang, dia kencang. Jadi sekuat tenaga, willpower itu bukan solusi. Bukan solusi dalam segala hal. Saudara, kalau saudara try harder berhasil, saudara silakan lanjutkan, saudara ya. Tapi kalau saudara gagal dalam try harder, dalam spiritualitas, try softer. Ya, try softer. Maka banyak ketika kita, kalau kita berefleksi, saudara. Saya percaya banyak orang Kristen ingin hidup kudus. Banyak orang Kristen ingin pertumbuhan rohani yang pesat, begitu ya. Banyak mengimpikan itu. Tapi kenapa kita seperti selalu kecewa melihat diri kita? Ya, karena ya mungkin, saudara, karena kita itu terlalu mencengkram setir kekudusan kita. Ya, kita mencengkramnya begitu. Saya waktu itu ada rekan yang berbicara, dia mengajar di sekolah tempat agama lain begitu. Dia ketemu banyak rahib-rahib. Dia bertemu mereka dan mereka yang menguasai diri, tidak menikah dan sebagainya, yang botak begitu ya. Dia katakan waktu dia karena lama berbicara, bergaul dengan orang-orang seperti itu. Teman saya katakan ketika mereka masih muda, self control itu mereka bisa. Tapi nanti sudah berumur, saudara, saya juga baru tahu, saudara, makin berumur ternyata nggak tentu bisa self control. Makin sulit. Makin berumur mereka jebol juga begitu. Yang mereka mempertahankan kebersihan, kesucian dan sebagainya, jebol juga waktu mereka tua. Jadi sekali lagi, saudara, try harder itu tidak menjadi solusi atau solusi satu-satunya. Sehingga ketika kita try softer, itu artinya adalah kita lebih fokus kepada kebaikan Allah dibandingkan dengan effort kita sendiri. Artinya kita akan more relax, less self-conscious, and less pressured. Ya, kita akan lebih tidak mudah melihat diri kita sendiri, saudara. Ya, biasanya saudara orang yang baru bertugas gitu ya di depan banyak orang umum. Ya. Ketika dia makin memperhatikan dirinya, biasa makin hancur, saudara. Ya, misalnya liturgis yang baru, singer yang baru gitu ya. Baru naik mimbar begitu, pertama kali dia bisa dasinya itu lihat diri sendiri, makin jelek begitu kan. Karena dia self conscious. Ya. Makin memikirkan dirinya makin tidak baik. Tetapi makin memikirkan apa yang seharusnya dipikirkan itu akan normal, saudara. Sehingga orang yang, ini seorang penulis mengatakan ketika dia try softer, dia katakan dia itu less defensive. Ya, banyak dari kita itu kalau debat, bicara kita itu defensive. Dia bilang kalau try softer kita less defensive, more open to feedback. Ya, kita lebih mudah untuk menerima feedback, kita lebih sabar, dan kita itu lebih sedikit itu self congratulation, ya, memuji diri kita sendiri ketika kita berhasil melakukan sesuatu yang benar, berhasil sukses melayani, kita biasa memuji diri kita sendiri.
Nah, itu akan berkurang itu. Kalau kita try softer. Atau sebaliknya ketika kita gagal, biasa kita menghukum diri kita. Kita itu mengatakan diri kita nggak berguna, kita ini nothing dan sebagainya, kita nggak ada gunanya, kita nggak akan terlalu banyak untuk melakukan itu lagi. Karena ini adalah postur kita itu meminta kepada Allah. Saudara, kita lihat bahwa pertumbuhan rohani yang benar itu biasanya melawan yang namanya self-righteous. Ya, ketika kita bertumbuh satu langkah, kemudian kita bangga, muncullah pride di sana. Itu sama dengan maju satu langkah, kita mundur dua langkah. Ketika pride itu muncul, kita mundur dua langkah. Nah, di dalam Lukas, saudara, kita tahu ayat yang mengatakan bahwa kita hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kita melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Saudara, ada 4 tingkatan hari ini, saudara, saya akan men-share kepada kita, bahwa tingkatan pertumbuhan, saudara. Yang pertama adalah tidak kompeten dan tidak sadar. Yang kedua adalah tidak kompeten tapi sadar. Yang ketiga, kompeten dan sadar. Yang keempat, kompeten dan tidak sadar. Saya akan berikan satu persatu secara cepat, saudara. Yang pertama, tidak kompeten dan tidak sadar. Apa maksudnya? Ini adalah ketika dia itu memang tidak kompeten, belum bisa apa-apa, tidak punya skillnya, belum nyampe, tapi dia nggak sadar. Dan harga yang harus dia bayar adalah dia itu tidak sadar akan bahwa dia tidak mampu. Ya, misalnya dalam ruangan ini, saudara, kalau ada satu orang mabuk di dalam ruangan ini, dialah orang yang paling tidak sadar. Ya, dia tidak sadar bahwa dia itu bermasalah, begitu ya. Dan bahaya dari kondisi ini, bahaya dari orang yang tidak kompeten dan tidak sadar adalah dia akan bodoh terus-menerus. Sehingga apa yang dibutuhkan di dalam level orang seperti ini? Yang dibutuhkan adalah sakit. Dia harus ditegur keras secara sakit, atau Tuhan berikan dia penyakit baru dia sadar. Karena kalau cuma ngomong-ngomong biasa, dia nggak akan sadar. Itu level pertama. Kemudian level kedua, saudara, tidak kompeten tapi sadar. Nah, ini kita semua mengalami ketika kita pertama kali punya anak, kita jadi orang tua, gitu ya. Nah, kita sadar bahwa kita sebenarnya nggak becus mengurus anak. Ya, kita sadar. Jadi kita tahu kita tidak kompeten, ya, karena kita sadar. Lalu apa yang dibutuhkan dalam level seperti ini, saudara? Ya, yang dibutuhkan adalah yang menjadi bahaya adalah kita itu mudah despair, gitu ya. Ketika kita membandingkan dengan anak orang lain yang anaknya sangat alim, orang tuanya setiap pagi berlutut 3 jam berdoa sama Tuhan. Waduh, dengar kayak begitu kita makin despair, begitu ya, makin ciut kita. Wih, anak itu jadi 3 jam sehari berdoa, saya 3 menit aja susah, begitu kan misalnya. Kita makin despair ya. Jadi kita nggak kompeten, tapi kita tahu kita tidak kompeten. Kita sadar kita tidak kompeten. Nah, dalam keadaan seperti ini apa yang dibutuhkan? Ya, kita butuh pengharapan. Kita butuh pengharapan. Jangan despair, begitu ya. Yang ketiga adalah kompeten dan sadar. Nah, ini saudara, ini adalah gambarannya seperti seorang yang bisa menyetir mobil. Dia sudah dapat SIM, dia sudah diuji, dapat license ya, bahwa dia memang kompeten dalam menyetir mobil. Tapi selain dia kompeten dalam menyetir mobil, sudah dapat SIM, setiap kali dia keluar rumah, dia sangat hati-hati di jalan, melihat garis, semua aturan lalu lintas, dia itu menaatinya. Ya. Kompeten dan sadar. Kompeten dan sadar, tapi di sini ada bahayanya. Bahayanya adalah, ini kan terlihat normal semua ya. Bahayanya adalah pride di sana. Ya, ada seorang Archbishop Anglican, saudara, bernama William Lang. Dia itu waktu itu disuruh menggambar lukisannya. Ketika orang berhasil menggambar lukisannya, saudara, ada 3 hal muncul di sana, wajahnya di sana, yaitu pride. Ya.
kemudian arrogant and worldly. Jadi dia tanya kepada pelukisnya, kenapa muka saya itu terlihat sangat arogan, sangat prideful dan sebagainya. Kemudian pelukisnya mengatakan, dari 3 itu mana deh yang mau dihapus? Karena memang semuanya ada begitu. Jadi ya saudara, arogan itu ya orang Farisi dan sebagainya, yaitu levelnya di sana saudara. Dalam level 3 ini saudara, yang diperlukan adalah kerendahan hati. Nah yang keempat saudara, inilah yang tertinggi, yang keempat. Kompeten tapi tidak sadar. Ya saudara, saya pernah cerita di kampung di Prancis saudara, ada kampung tempatnya orang reform, orang reform Prancis apa namanya? Huguenots. Saat itu saudara, Hitler sedang menjajah mereka, dan Huguenots ini, orang reform di sana itu menyembunyikan, menyelamatkan ribuan orang Yahudi. Sangat-sangat heroik dan terkenal, dijadikan suatu dokumenter, dijadikan suatu buku dan sebagainya. Kemudian ketika berpuluh-puluh tahun kemudian, ya orang sudah tahu cerita heroik mereka. Dan ketika mereka didatangi dan mau diwawancara, itu yang mau mewawancara dia itu sangat-sangat antusias. Wah, coba ceritakan. Ya, coba ceritakan cerita heroik itu. Bisa ribuan orang Yahudi diselamatkan. Padahal mereka tahu itu sangat berbahaya. Lalu mereka makin ditanya begitu, makin nggak nyaman. Mereka bingung. Kami melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami bukan melakukan sesuatu yang heroik. Ya memang nggak ada pilihan lain. Cuma itu yang bisa dilakukan. Memang seharusnya. Jadi ketika level ini saudara, kompetensi tidak dianggap heroik lagi saudara. Dianggap ya biasa gitu. Normal. Dianggap sesuatu yang ya waras begitu. Ya. Jadi kita nggak akan membuat kompetensi kita bangga-banggakan dan sebagainya. Sehingga disinilah menurut seorang penulis, inilah level yang tertinggi. Kompeten, bisa, tetapi kita tidak conscious, tidak aware bahwa kita itu bisa. Ya, ada seorang student, ya, seorang murid yang mau belajar kepada gurunya. Ya, murid ini sangat bersemangat. Kemudian dia tanya kepada gurunya, berapa waktu untuk saya menjadi muridmu? Dia bilang, kamu perlu 10 tahun. Dia bilang, lama banget. Oke, saya akan belajar 2 kali lipat. Lebih keras, lebih cepat. Bisa nggak? Lebih cepat saya lulus menjadi muridmu. Oh, kalau begitu kamu perlu 20 tahun. Saudara, kita lihat di sini saudara, makin kita memaksa saudara, ya, makin tahu level kita itu ada di mana sebetulnya. Ya, makin tahu bahwa kita itu mengandalkan diri kita sendiri. Kita perlu waktu lebih banyak ternyata. Ya, saudara tahu teolog besar abad pertengahan Anselm, ya, dia itu menemukan suatu dasar dari ontological argument. Itu sebetulnya muncul bukan dari diskusi akademik, saudara. Dia punya murid-murid itu semua itu murid-murid yang takut akan Tuhan, yang tiap hari berdoa. Itu bukan pertanyaan akademik. Mereka bertanya, coba buktikan Tuhan itu ada. Itu beda dengan pertanyaan hari ini orang penasaran atau menyerang, bukan. Tolong tunjukkan kepada saya Tuhan itu bagaimana kita membuktikan. Ya, Anselm saudara itu berpikir begitu keras, bertahun-tahun saudara. Sampai ketika dia udah gak mikir lagi, tiba-tiba Tuhan kasih ide kepada dia. Dan idenya itu pun tidak menjawab segala sesuatu, tapi menjadi dasar bagi ontological argument di dalam apologetika. Kemudian dia itu berkata kepada muridnya, Tuhan itu adalah no greater can be taught. Tuhan itu dari semua yang bisa kita pikirkan, itu semua lebih kecil dari Allah. Cuma itu yang dia katakan saudara. Tapi itu menjadi kalimat yang sangat-sangat penting dalam sejarah kekristenan. Dan itu datangnya ketika dia sudah gak mencari. Ketika dia sedang surrender kepada Tuhan. Ya.
Seringkali saudara, Tuhan itu datang ketika kita memang mengandalkan, ya, tidak mengandalkan diri kita sendiri. Ya. Satu misionaris yang sangat-sangat menggugah karena ceritanya itu sangat-sangat lain daripada yang banyak saya dengar, saudara. Ada seorang bernama Walter Sisek. Walter Sisek itu punya cita-cita yang sangat besar. Dia ingin memasukkan Injil di waktu itu negara Rusia yang sangat-sangat komunis dan ateis. Ketika dia sampai ke sana, saudara, ya, dia punya cita-cita yang begitu besar, tapi baru saja tiba di sana, langsung ditangkap. Wah, dia disiksa secara psikologis, secara fisik, ya, di kamp konsentrasi. Kemudian akhirnya dia dibawa ke kamp Gulag, ya, kerja paksa di Siberia 15 tahun. Ya, dan di sana, saudara, selama 15 tahun, ya, dia akhirnya mengatakan bahwa saya ini gak berguna. Cita-cita saya, resolusi besar saya, cita-cita saya mau menjadi misionaris, memasukkan Injil, ternyata orang menganggap saya cuma mata-mata. Ya, saya orang berbahaya. Dan akhirnya gak bisa ngapa-ngapain. Tapi disitulah dia katakan bahwa kedamaian setelah 15 tahun. Ya, di situ Tuhan mau ngajarin dia. Ya, bukan rencanamu. Walaupun itu sangat-sangat heroik begitu ya. Hari ini kalau kita katakan hamba Tuhan begitu ya, misionaris, biasa kita lihat semua positif. Nggak diragukan lagi, ini pasti benar, pasti baik. Tapi di mata Tuhan kan nggak tentu ya. Kita nggak bisa mengontrol apa yang baik ya, apa yang baik di mata kita otomatis menjadi baik di mata Tuhan. Ya, jadi dari dia mengatakan, tiap hari dia mengatakan kepada Tuhan, kapan saya bebas, kapan saya bebas, kapan saya bebas, kapan saya bisa memasukkan Injil di Rusia. Tapi akhirnya dia mengatakan bahwa dia mengerti bahwa Tuhan tempatkan dia di dalam pelayanan, ya keseharian dia itu di dalam kamp konsentrasi. Dan di sanalah justru banyak orang mendapat berkat ketika dia mulai sadar. Ya. Dia mulai sadar bahwa resolusi itu bukan di depan sana. Bukan nanti. Tapi dia katakan now. Apa yang di depan mata saya. Apa yang di orang di sekitar saya. Itu harus saya layani seperti apa. Walaupun itu jauh dari impian dia. Secara heroik mau memasukkan Injil di mana-mana. Dia hanya ketemu orang di sampingnya. Teman sekerja dia. Yang harus mereka tambang apa itu. Tiap hari tugasnya menambang di bawah 40 derajat Celcius. Dalam kondisi seperti itu. Ya, tapi dia dalam buku dia ditulis berjudul He Leaded Me. Tuhan memimpin. Tuhan yang memimpinku. Saudara, kalau kita bandingkan ya, kalau biasanya Kristus kita bandingkan dengan Adam, saudara. Hawa itu biasanya para bapak gereja membandingkan dengan Maria. Ya. Kenapa Hawa jatuh? Karena mengkontrol. Mau mengkontrol. Mau memiliki. Tapi saudara tahu akibatnya apa. Tapi Maria, saudara, itu responnya itu bukan mau mengontrol, saudara. Tapi melepas. Melepas masa depan dia. Dia berkata bahwa jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara, ini bukan perkataan pasrah yang konyol. Ini bukanlah nada-nada kekalahan, saudara. Ini adalah nada keselarasan. Ketika kita main musik dan kita salah memainkannya, kita menyerah untuk punya nada yang benar. Untuk dibawa ke sana. Saudara, ketika kita lihat Roh Kudus itu seringkali digambarkan seperti angin. Ya. Seringkali kita itu gambarannya seperti perahu, kemudian kita dengan sekuat tenaga itu mengayun, menggayu dan sebagainya. Tapi gambaran yang benar adalah kita itu sedang menjalankan perahu layar. Kita nggak pasif di sana, saudara. Kita tetap memainkan itu layarnya itu. Tapi kekuatan dari mana, saudara? Dari angin. Ya, dari angin.
kita tidak melawan arus dari Tuhan. Kita itu membiarkan didorong oleh Tuhan. Ayat yang kita baca, saudara, ayat yang kita baca. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Saya mau tanya, saudara, buah anggur itu, ya, itu yang membuat dia berbuah, itu rantingnya, saudara, atau pusatnya? Kalau ranting itu tidak membiarkan aliran getah dari pusat, ya, buah itu tidak akan jadi. Ya, kita digambarkan di sini sebagai ranting. Bukan kita yang menghasilkan buah, tapi Allah lah yang menghasilkan buah itu. Saudara, mari kita melihat pergantian tahun itu bukanlah sesuatu instant change. Tidak ada yang salah, saudara, kita memulai lembaran baru, resolusi, kalender baru, fine, saudara. Itu semua fine. Tetapi kita juga tahu bahwa itu bukan segala-galanya. Panggilan Tuhan kepada kita adalah, dalam konteks ini adalah abide, tinggal di dalam Dia, melekat di dalam Dia. Ada satu hal yang bukan pasif, saudara. Ini aktif, tapi bukan willpower. Bukan willpower. Ini adalah tinggal di dalam Dia dan membiarkan kekuatan Dia yang mengalir dalam kita. Karena kita tahu bahwa kita sudah bersatu dengan Kristus. Ya, bukan kita lagi yang hidup di dalam diri kita, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Maka resolusi kita, saudara, bukan hanya, saudara, kita lebih ini, lebih itu. Itu bagi saya seringkali itu self-centered. Tahun depan saya mau lebih apa. Ya, siapa kita? Tapi saya ajak kita melihat resolusi kita itu harusnya apa? Lebih sering berelasi dengan Kristus. Harusnya. Dari sanalah akan memancar kekuatan di mana-mana, dan itu tidak akan dengan instan. Tidak akan dengan instan. Saudara, salah satu perbedaan ya konsep sekuler dengan kita. Ya, mereka menantikan pergantian tahun ini, lalu mengharapkan tahun depan itu mereka dapat pembaruan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu bukan baru setiap tanggal 1 Januari. Tapi baru setiap hari. Setiap hari. Kita terus berharap kepada Dia. Ada satu buku yang ditulis oleh T. Harrison Warren, Liturgy of the Ordinary. Dia membahas baptisan lalu dihubungkan dengan liturgi keseharian kita. Ya. Waktu Yesus dibaptis itu muncul kalimat dari Bapa, inilah anakku yang kukasihi. Ya. Karena Yesus mendengarkan itu. Ya. Bapa berkata begitu kepada Kristus. Kita pun berlaku. Dianggap sebagai anak Bapa yang dikasihi. Kemudian T. Harrison Warren berkata, bagaimana kita merenungkan kalimat ini menjadi liturgi keseharian. Dia katakan setiap kali dia mandi. Ya, baptisan itu mandi kan, saudara ya. Setiap kita mandi, itu mengingatkan kembali kepada baptisan. Ya. Setiap kita itu bangun pagi kemudian mandi. Ingatlah ada perkataan, engkaulah anakku yang kukasihi. Aku berkenan kepadamu. Ya. Saudara, sebelum kita berangkat ya, ke kantor, ke sekolah, kita punya jubah yang berbeda-beda. Tapi sebelum kita ke kantor, sebelum kita mandi, waktu kita masih tertidur, kita semua punya kesamaan. Mata kita belum segar, mulut kita bau, ya, badan kita belum begitu kuat dan sebagainya. Ya, sebelum kita memakai jubah-jubah sosial kita, saudara, kita semua sama waktu bangun pagi. Bagaimana kita memulainya? Ya, T. Harrison Warren mengatakan, ketika kamu mandi, ketika air itu sampai ke kepalamu, ingatlah, engkau anakku yang kukasihi, aku berkenan kepadamu. Dan itu dia katakan kepada Kristus, tapi juga berlaku untuk kita. Sehingga ini adalah dasar kehidupan Kristen yang didasarkan oleh Kristus. Karena Kristuslah yang mempunyai momen surrender. Momen penyerahan terbesar dia ketika di Taman Getsemani. Ketika dia
salib, saudara. Bukan kehendakku melainkan kehendakmu lah yang jadi. Dia adalah the ultimate surrender itu. Kenapa dia lakukan itu, saudara? Supaya getahnya bisa sampai terus kepada kita sebagai ranting-rantingnya. Dan kita bisa berbuah. Saudara, ini adalah solusi yang Alkitab tawarkan. Ketika kita semua mencoba, try harder, tidak berhasil. Mungkin memang ada yang salah di sana. Jawabannya bukan try harder and harder, tapi try softer. Ini bukan panggilan yang pasif. Ini bukan panggilan untuk kita bermalas-malasan, tapi justru ketika kita relax, membiarkan diri dipimpin oleh Tuhan, saya percaya di sanalah Tuhan memakai kita cara yang paling besar. Kemarin Pendeta Ivan berkhotbah di sidang sinode mengatakan satu kalimat yang sangat baik. Long obedience in the same direction. Kita jangan menginginkan perubahan yang sangat cepat, kemudian kita bertumbuh besar dan dilihat. Alkitab mengajarkan long obedience, ketaatan yang panjang. Ketaatan yang panjang itu menuntut keseharian kita, disiplin rohani kita yang kelihatannya useless. Seringkali doa kita seperti useless, nyanyian kita seperti useless, tapi sebetulnya tidak. Tim Keller mengatakan berdoalah terus-menerus, meskipun kamu tidak merasakannya. Seringkali kenapa kita berhenti berdoa, berhenti membaca Alkitab? Karena kita sudah enggak merasakan keindahannya. Berarti kita sedang mempertuhankan perasaan kita. Kita sedang mempertuhankan perasaan kita. Tetapi secara disiplin yang terus-menerus. Yang terus-menerus. Saya tidak melihat bahwa di dalam kekristenan itu harus sesuatu yang selalu spektakuler, tidak. Kebanyakan dari kita itu akan melalui suatu jalan yang biasa. Yang biasa. Ya, saudara, ada seorang yang dilatih oleh Shaolin atau kungfu, saya lupa begitu ya. Jadi sepanjang tahun, 10-15 tahun begitu. Cuma disuruh ngapain? Ngangkat air. Turun gunung, naik gunung, turun gunung, naik gunung. Belum diajarkan jurus-jurus. Dia kan maunya cepat begitu ya. Sifu, latih gitu. Tapi kan dia mendapatkan kalimat yang berbeda. Tapi setelah 15 tahun, belasan tahun, ketika sesuatu terjadi, saudara. Ketika ada penjahat yang tiba-tiba datang mau menyerang dia, gerakan pertama dia, penjahat itu sudah patah, saudara. Meskipun dia selama 15 tahun itu nggak sadar, ternyata itu terlatih. Ya, kalau saudara nonton Kung Fu Panda, saudara, itu Po itu, saudara, si Po itu disuruh mau makan bakpao tapi dilatih seperti itulah gitu ya. Jadi nggak ada jalan pintas, saudara, nggak ada jalan pintas. Semua itu perlu jalan yang panjang. Maka saya ajak kita hari ini, selain kita mengucap syukur, saudara, mengucap syukur tahun ini Tuhan tidak meninggalkan kita. Ya, buanglah ilusi lembaran baru. Ya, saya dulu waktu di Batu Malang itu KTN itu dulu, saya angkat tangan waktu itu di pemuda, KKR waktu itu. Kemudian waktu yang konseling saya itu kasih buku itu panduannya, sekarang kamu sudah putih bersih tanpa dosa begitu. Wah, saya senang sekali begitu ya. Maju ke depan, nangis-nangis sudah putih begitu. Wah, sekarang saya jalankan lembaran baru. Minggu depan dosa lagi gitu kan. Itu kan bikin kita despair begitu ya. Saya makin belajar itu bukan gambaran yang benar sih. Tuhan itu bukan waktu mengampuni kita jadi putih semuanya, bersih semuanya, kemudian Tuhan baru mau bekerja sama dengan kita. Mau memakai kita. Tidak, saudara. Tuhan itu artis, saudara. Dia nggak membuang masa lalu kita.
Dia nggak membuang kegagalan-kegagalan kita. Ya, kita refleksi ke belakang, saudara. Selama tahun ini begitu banyak kegagalan, tangisan, emosi yang kita lepas keluarkan. Kita lucid, ya, penuh kemarahan dan sebagainya. Saudara, Tuhan nggak buang itu. Ya. Tuhan tidak membuang itu, tapi Dia merangkainya. Yang in the past, saudara, itu dipakainya untuk present and the future. Ya. Banyak hal, saudara, ketika kita melihat masa-masa lalu kita yang penuh dengan kita bilang sial begitu, kepahitan dan sebagainya. Pada akhirnya, saudara, kita mengatakan bahwa saya bersyukur pernah memasuki lembah-lembah kegelapan itu. Sekarang sih saya nggak mau kembali ke masa lalu, tapi saya bersyukur pernah melewati itu. Karena di sanalah Tuhan memberikan kekuatan sampai hari ini. Di sanalah ketika tempat kita berteriak dalam doa kita, dalam kegelapan. Dan itu Tuhan pakai sampai hari ini. Saudara tahu kintsugi itu seni Jepang, ya, mangkok, keramik gitu, yang pecah itu nggak dibuang, saudara. Itu mangkoknya pecah, itu dirangkai kembali, tapi lemnya itu, saudara, lemnya dari emas. Dan ketika dijual, harganya itu lebih mahal daripada sebelum pecah. Saudara, ini gambaran kekristenan, saudara, gambaran orang Kristen. Ya, Tuhan tidak membuang masa lalu kita yang penuh kegelapan dan penuh kegagalan, tapi Dia seperti artis, ya, seperti artis yang merangkai kembali itu kintsugi, mangkok, dan Dia menempelnya itu dengan emas. Saudara, tidak ada artis yang tidak senang dengan karyanya sendiri, saudara. Apalagi karyanya itu begitu mahal. Ya, mari kita tinggal di dalam Dia. Ya, tidak mudah, saudara. Tidak akan banyak langsung cepat terasa kita itu ada perubahan. Tapi panggilan kita adalah tinggal di dalam Dia, kapanpun itu. Ya. Mulai besok kita melangkah, hari pertama, hari kedua, tinggallah di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkaulah yang memegang waktu kami. Waktu kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami begitu banyak mengalami kekecewaan. Banyak hal yang kami rencanakan tapi tidak terjadi. Banyak hal yang kami ingin rasakan tapi tidak sampai. Tapi Kristus yang sudah menyerahkan semuanya. Penyerahan yang tertinggi demi kekuatan dari pohon anggur itu sampai kepada kami ranting-rantingnya dan bisa menghasilkan buah yang berasal dari kekuatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap belas kasihan Tuhan, untuk setiap toleransi, pengampunan dosa yang Kau lakukan, yang Kau terus ada bagi kami. Engkau setia, Engkau tidak berubah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur kiranya nama Tuhan, kemuliaan dari Tuhan terus sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.